Tribuners dan pembaca Warta Kota. Menjelang sore ini kita bersama dengan wali kota muda, cantik, dan bukan hanya wali kota, beliau juga banyak aktivitas, banyak predikat, misalnya Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia, juga di Ketua Urusan atau Bidang Perempuan Partai Golkar di DPP, juga Ketua DPD Golkar Tangerang Selatan. Inilah Ibu Airin. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Ya, sore Ibu. Ya, sore. Ibu Airin adalah wali kota pertama di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini usianya 12 tahun dan Ibu hampir 10 tahun. Berarti 90% umurnya, keberadaannya, eksistensi kota Tangerang adalah Ibu. Bagaimana kesan Ibu terhadap kepemimpinan hampir 10 tahun atau 2 periode di Tangerang Selatan? Ya. Yang pasti saya dilantik waktu itu bersama-sama dengan Pak Benyamin Daphni sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangsel tanggal 20 April 2011. Dan tujuan pemekaran wilayah kota Tangsel yang pasti adalah untuk memperpendek jalur birokrasi. Yang kalau dulu harus kabupaten, sekarang tinggal ke Tangsel dekat. Dan meningkatkan daya saing daerah karena kita harus punya diferensiasi, punya ciri, punya pembeda. Tangsel ini apa bedanya dengan Jakarta, Depok, Bogor, kabupaten, kota Tangerang. Dan tentunya juga dalam rangka tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu Tangsel dengan luas wilayah kurang lebih 168 km persegi. Tangsel sebagai daerah baru yang dimekarkan dari Kabupaten Induk, tujuannya pasti adalah untuk bagaimana memperpendek jalur birokrasi yang dulunya harus kabupaten, sekarang ke wilayah Tangerang Selatan yang dekat, dulu kan ke Tiga Rasa, sekarang bisa ke Ciputat atau daerah sekitar. Yang kedua dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah. Apa bedanya Tangsel dan harus punya ciri khas tentu dibandingkan dengan kota Depok, Depok, Bogor, dan juga untuk Jakarta dan Kabupaten Kota Tangerang. Dan yang tujuan akhirnya pasti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, karena Tangsel ini luas wilayahnya kecil, terkecil se-Provinsi Banten, hanya 158 km persegi, penduduk 1,5, bahkan data BPS 1,7, jadi ada 200.000 orang kurang lebih penduduk Tangsel yang tidak berKTP Tangsel tapi tinggal di Tangerang Selatan. Dan kita tahu 50% lebih orang Tangsel tinggal di Tangsel, bekerja di Jakarta. Maka pada saat saya 2011 mengesahkan Perda RT RW, maka kita jaga betul Tangsel sebagai wilayah perumahan pemukiman dengan sektor perdagangan dan jasa. Apalagi kita tidak punya sumber kekayaan alam. Dan alhamdulillah ini ternyata bisa meningkatkan kemandirian daerah. Contoh PAD kita, karena orang Tangsel capek kan kerja di Jakarta atau daerah sekitar, pulang ke rumah kan pengen ada suasana yang aman, nyaman, kondusif, ramah untuk keluarga. Itulah yang kita lakukan selama ini. Dan alhamdulillah ternyata juga ini pun juga bisa membuat peningkatan PAD kita, karena kalau orang udah tinggal di rumah di Tangsel, kebutuhan dasarnya apa, bagaimana mereka bisa makan dan yang lain-lainnya gitu kan, kebutuhan pendidikan juga ada, dan alhamdulillah ini juga bisa terpenuhi. Hal yang menjadi persoalan di awal Tangsel berdiri adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Saya tahu persis bagaimana jalan-jalan rusak, terutama jalan lingkungan hampir 70%, jalan perkotaan dan jalan-jalan lainnya. Ini yang kita perbaiki. Kita perbaiki jalan lingkungan, kita perbaiki jalan kota, kita lebarkan jalannya, yang untuk agar orang bisa mobilisasi lebih cepat. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan kita tahu banyak sekolah-sekolah SD masih SD Impres. Maka kita bikin prototipe 2-3 lantai sehingga anak-anak bisa sekolah lebih pagi. Jadi jika ada yang sekolah siang pagi, sehingga kan lain proses belajar mengajar pada sekolah pagi dan siang. Pada saat di awal satu proses bagaimana masuk sekolah itu ada iuran pembangunan yang mahal, itu yang saya hapuskan. Di negeri saya hapuskan sehingga sekolah gratis untuk di SD, SMP, dan SMA. Tapi karena SMA sekarang pindah ke provinsi, sehingga itu kewenangannya di provinsi. Kesehatan, dulu puskesmas hanya sedikit, kita sekarang sudah bangun hampir kurang lebih 35 puskesmas. Rumah sakit kita bangun, yang tentu pasti kita kerjasama dengan rumah sakit swasta, tapi dengan mendahulukan promotif dan preventif, karena keberhasilan sebuah pembangunan tidak melihat dari rumah sakit yang bagus dan mewah, tapi bagaimana sebetulnya angka kesehatan itu tinggi dan untuk yang sakit bisa cepat disembuhkan. Bu, ini 12 tahun. Dulu tahun pertama apalagi pemilihan umum langsung, itu kan ada visi misi. Ya, mungkin masyarakat yang bisa menilai, tapi kalau saya bisa melihat dari indikator data yang dilakukan oleh BPS ataupun data yang ada di kita. Yang pasti bahwa saya ingin Tangsel sebagai rumah kita bersama.
bersama. Kenapa di periode pertama saya Tangsel sebagai rumah kita bersama? Karena sebagai daerah baru kita harus membuat fondasinya. Ini kita bikin misalnya ruang tamunya, kita bikin ruang tengahnya, ruang makannya, kamar tidur, dan yang lainnya. Saya ibaratkan rumah. Maka waktu itu di awal sekali lagi saya buat perbaikan infrastruktur, jalan, jembatan maupun juga yang lainnya. Kedua, kesehatannya. Orang sakit bisa cepat sembuh dan ditanggung oleh kita, oleh pemerintah. Begitu juga dengan pendidikan. Periode kedua yaitu kita buat Tangsel sebagai rumah dan kota kita bersama. Kenapa saya tambahkan kotanya? Karena infrastruktur dasarnya sudah kita penuhi di awal periode saya, maka tugas kita adalah bagaimana pengembangan. Saya ingat persis kalau waktu periode pertama, teman-teman yang lain kan bangun taman sebanyak-banyaknya. Ayo dong bayarin bikin taman. Saya bilang Tangsel masih butuh anggaran untuk membuat prototipe sekolah SD dan SMP, penambahan sekolah SMP. Saya kayaknya belum pas saya membangun taman-taman. Nah, di periode kedua saya bikin community center. Ada community center yang ada di Pamulang, revitalisasi Taman Tekno 1, Taman Tekno 2, Taman Kota 2 kita bikin kan jadi kayak jalan terang sehingga aktivitas masyarakat keguyuban. Jadi saya merasakan betul dan saya bangga menjadi wali kota Tangsel karena masyarakatnya luar biasa. Masyarakatnya yang cinta kotanya, masyarakatnya yang berpartisipasi aktif terhadap proses pembangunan dan penataan kota itu memudahkan kami untuk melakukan proses pembangunan dan penataan kota. Sehingga pada saat periode kedua ini yang kita perbaiki di bidang misalnya penataan taman, perkumpulnya masyarakat sebetulnya untuk membuat rasa keguyuban dan kekeluargaan. Jangan sampai Tangsel yang masuk kota metropolitan nggak kenal tetangga kiri kanan. Itu yang bagi saya berusaha bertahan untuk keguyuban ini karena modal pembangunan Tangsel adalah masyarakat mencintai kotanya, keguyuban ada di tengah kota Tangerang Selatan walaupun masuk ke dalam kota metropolitan. Jadi ibarat teori kebutuhan Abraham Maslow, Ibu mendahulukan kebutuhan dasar, lalu untuk kenyamanan atau aktualisasi diri. Betul. Bu, ini akan memasuki 12 tahun, ada pesan tersendiri dan pesan-pesan 12 tahun Kota Tangerang Selatan. Ya, yang pasti Tangsel adalah rumah dan kota kita bersama. Suasana aman, nyaman, kondusif, mudah-mudahan terus terjaga. Bagaimana masyarakat dan kotanya tetap menjadi kota yang cerdas, modern, dan religius. Dan itu kita berharap di usia yang ke-12 tahun, walaupun dalam suasana pandemi COVID yang tadinya kita mau kenceng gitu, tiba-tiba harus ngerem dan yang lainnya karena persoalan bencana non alam ini, tapi mari kita yakini bahwa ini pasti ada hikmahnya. Ada banyak hikmah yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Saya ingat persis mencanangkan Smart City di Kota Tangsel dengan menggunakan teknologi, bagian dari inovasi kita agak sulit kita terapkan. Tapi ternyata dengan pandemi COVID ini bisa mempercepat. Ternyata Smart City bisa dilakukan, teknologi bagian dari inovasi yang tidak menyulitkan tapi memudahkan kita untuk bekerja dan hidup dan berhidup. Baik Ibu Airin, Sama-sama. terima kasih atas Sama-sama. inspirasinya yang cukup menarik buat kaum muda, perempuan dan juga pembaca dan birokrat tentu. Tribuners dan pembaca Warta Kota, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Airin, Wali Kota Tangerang Selatan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih ya Mas. Jangan lupa subscribe ya.